Halo, selamat datang lagi teman-teman. Jadi di part 3 ini kita langsung aja ya. Nah, jadi ceritanya semalam itu di sini diguyur hujan deras. Beruntungnya di hari kemarin sebelum pulang, kita sempat tutup menggunakan terpal. Nah, jadi pekerjaan kita sedikit terlindungi walaupun dalamnya juga tetap basah sih sebenarnya. Jadi kegiatan pagi kita dimulai dengan bersih-bersih air, dilanjut dengan pekerjaan di hari sebelumnya, yaitu membuat molding pastinya. Nah, di sini pekerjaan kita masih di tahap menyambung, menempul, dan mengamplas ya tentunya. Namun ini sudah mendekati final karena udah kelihatan bentuknya. Namun sebelum itu semua, kita bersih-bersih air yang mengenang dulu karena ini ternyata lumayan banyak yang mengenang karena cukup deras malam hujannya. Setelah semuanya selesai, kita lanjut masuk ke pekerjaan kita, yaitu ada yang menempul, ada yang melanjutkan menyambung lips yang belum tersambung. Kita bagi jadi 2 tim di sini karena memang ada 2 molding, yaitu satu yang background belakang, satu yang huruf G-nya ya. Nah, seperti kebalikan pada umumnya ya, ketika malamnya hujan itu siangnya terik banget, tapi ya nggak apa-apa juga. Untuk pekerjaan kita jadinya lancar, namun lagi-lagi kita harus sambil menahan cuaca yang cukup terik ya, karena kita ada di rooftop ngerjainnya, jadi panasnya jadi berkali-kali lipat. Tapi nggak apa-apa ya, ketimbang hujan. Nah, karena ini produk yang halus banget dan akan kita finishing juga, jadinya permukaan atau sambung-sambungannya ini dempulnya butuh berkali-kali supaya ekstra halus. Bagian pendempulan ini harus kita ulang berkali-kali karena seperti yang udah dijelasin sebelumnya, produknya ini benar-benar harus halus dan akan dibuka juga dari moldingnya ini. Jadi kita pastikan, kita make sure kalau nantinya itu terbukanya akan gampang. Nah, setelah semuanya didempul terus diamplas dan semuanya setelah selesai, kita lanjut mirroring ya. Kita mirroring ke semua permukaan, jadi sebesar ini kita mirror semua. Di samping itu ada tim kita yang lagi ngeracik warna pigmen juga, karena warnanya ini tidak ada di pasaran. Mau nggak mau kita harus custom sesuai warna yang diminta sama customernya. Warnanya ini cukup signifikan, tone warnanya juga kita dapat setelah beberapa kali percobaan. Dan setelah itu akhirnya proses yang ditunggu-tunggu, yaitu pelapisan gel coat yang pertama di molding yang gede banget ini. Ada tim kita yang khusus motongin matte juga di sini. Nah, ini kita make sure benar-benar rata ya untuk gel coat yang pertama, karena ini akan yang menentukan akan ada angin tidaknya nanti. Makanya benar-benar harus rata banget karena ini cetakan yang pertama. Dan untuk pigmennya sendiri tadi kita memang bikinnya langsung banyak. Karena apa? Kalau misalnya kita bikin 2 kali atau 2 part gitu, takutnya warnanya belang. Kenapa belang? Karena ini pigmen racikan ya. Beda 1 atau 2 tetes saja itu warnanya bisa berubah. Makanya kita langsung bikin
jumlah pigmen rastikanya ini sekali banyak. Jadi nantinya ketika kita bikin gel kotan lagi itu warnanya nggak berubah ya. Nah ini kita break makan sore dulu karena full seharian kita benar-benar ngebut. Jadi kita harus isi tenaga sebelum lembur karena hari ini kita berencana lembur. Nah setelah makan sore usai kita lanjut ngamplas lagi. Nah ini ada beberapa permukaan yang memang belum rata. Nah setelah itu bagian lipsnya ini itu kita dempul lagi. Karena kalau kalian teman-teman inget tadi itu bagian lipsnya ini itu terpisah ya kita bikinnya. Momen-momen dempul gini tuh harus sabar banget ya, karena perlu waktu berjam-jam, harus jongkok ngedempul, terus harus ngamplas juga. Ini bukan pekerjaan yang butuh dedikasi tinggi banget sebenarnya. Nah setelah itu kita geser sedikit ke molding yang kedua. Ini adalah huruf G nya. Ini lekukannya lebih gede dan lebih tajam. Jadi dempul yang diperlukan juga lebih banyak ya. Ini sama dempul, ngamplas, dan begitu terus sampai menjelang malam. Nah di malam, karena kita bertekad menyelesaikannya hari ini, jadi kita lembur. Pigmen yang dipakai sama, gel coat yang dipakai adonannya masih sama seperti yang tadi. Jadi warnanya nggak akan berubah dari yang satu ke yang lainnya. Itu kenapa tadi kita bilang kalau misalkan punya pekerjaan yang gede gini dan warnanya itu ngeracik atau bikin gel coatannya itu langsung banyak aja, karena warnanya takutnya berubah. Karena beda 1-2 tetes itu berpengaruh banget, jadinya belang. Nah ini kita semua tim langsung terjun semua karena hari sudah menjelang malam. Jadi kita putuskan langsung kita hajar, kita keroyok bareng-bareng. Ada yang di samping, ada yang di ujung sana, ada yang di atas. Semuanya kita hajar. Kalau kerjaan rame-rame gini plus minus ya. Plusnya kita kerjaannya jadi lebih cepat, cuman ada beberapa part pasti yang sulit dipertanggungjawabkan ya, karena biasanya kalau ada kendala kayak gini kayak tunjuk-tunjukkan gitu. Cuman harusnya tim kita nggak kayak gitu ya. Ini kita benar-benar ekstra ngebut banget karena memang hari itu udah malam banget. Dan nggak kerasa ya kalau misalkan ngerjainnya bareng-bareng tuh nggak kerasa. Ini lapisan yang pertama. Cuman ketika kita udah ngelapis yang pertama kayak gini, gel coatan layer yang pertama itu nggak mungkin kita tinggal. Kita harus lapisin pakai matte juga. Karena kalau misalkan kita tinggal, itu ada kemungkinan ini akan ngelotok, akan pecah. Akan pecah-pecah ya. Jadi kita tunggu sejenak. Habis itu kita bikin adonan buat resin ya. Langsung banyak juga, dan habis itu langsung kita kasih matte.
langsung kita lapis matte keseluruhannya. Pekerjaannya kurang lebih sama seperti yang tadi, cuman bedanya kalau matte ini resiko anginnya lebih gede. Jadi ada yang pakai roll untuk permukaan yang rata yang atas, dan ada yang pakai kuas juga untuk bagian samping-samping atau lekukan-lekukannya. Setelah semuanya beres, jangan lupa buat nyuci kuas ya. Jangan lupa buat nyuci kuas ya, karena kita bawanya terbatas, stoknya limit. Jadi kuas yang ada harus kita bersihin. Buat yang pengen tahu cara nyucinya, itu sebenarnya pakai sabun krim aja. Nah setelah itu kita pulang dan beristirahat. Nah di pagi harinya kita sambut hari yang cerah ini dengan lanjut menggelar matte ya. Dan kita lihat ini hasil cetakan kita yang semalam. Hasilnya oke sih. So far sih sesuai harapan kita. Dan lanjut, karena semalam baru satu layer, kita lapisin layer yang kedua. Nah, yang di layer ini kita pakai woven roving ya. Jadi pakai, mungkin buat teman-teman pelaku industri banyak yang nyebut ini matte thicker atau apapun, cuman kita nyebutnya woven roving sesuai namanya. Dan setelah itu kita balik. Nah, sayangnya proses pembalikannya ini nggak ke-record karena kita semua ini gede banget, jadi kita semua turun ya untuk membantuin. Dan ya, melamin yang awalnya kita bikin kemarin itu, yang kita dempul dengan setulus hati, harus kita buka. Nah itu kenapa kemarin kita bilang harus rata banget bre, karena kalau nggak rata hasilnya nggak bagus. Nah ini lihat hasilnya cukup mulus. Nah ini adalah sisa-sisa cetakannya ya, yang udah kita bongkar, harus kita hancurkan. Cukup oke, cukup sesuai dengan yang kita harapkan. Kita lanjut ke part 4.